Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian? Harapan ibu, kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku, ibu selalu ingatkan kepada kalian harus selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, jauhilah kerumunan, paling utama tetap di rumah saja. Baik anak-anakku, mari kita simak materi berikut ini, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Kompetensi dasar 3.3, yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah anak-anakku mengamati dan menyimak video ini, akan dapat membuat rangkuman tentang organ pencernaan manusia. Yang kedua, anak-anakku dapat menyebutkan organ pencernaan manusia secara urut. Yang ketiga, dapat menganalisis fungsi organ pencernaan manusia. Yang keempat, dapat menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia secara tepat. Nah, apakah yang dimaksud dengan proses pencernaan itu? Proses pencernaan adalah proses penghancuran makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Alat yang berfungsi untuk menghancurkan makanan ini disebut dengan alat-alat pencernaan. Selain alat-alat pencernaan dalam tubuh kita, juga terdapat kelenjar pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Hal tersebut dapat kita singkat dengan jembatan keledai mu-ke-loh-besaran. Mu mulut, ke kerongkongan, L lambung, UH usus halus, B usus besar, dan AN adalah anus. Makanan pertama kali masuk ke dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut memiliki 3 komponen yang berperan untuk mencerna makanan. Terdapat 2 jenis pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Apakah yang disebut dengan pencernaan mekanis? Pencernaan mekanis adalah pencernaan yang dibantu oleh alat-alat pencernaan seperti gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim yang terdapat di dalam tubuh kita. Kemudian gigi. Dalam rongga mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk menghancurkan makanan yang berada di dalam rongga mulut. Ada gigi seri yang berfungsi untuk menggigit atau memotong makanan. Kemudian ada gigi taring yang berfungsi untuk merobek atau mengoyak makanan. Ada gigi geraham depan dan gigi geraham belakang. Gigi geraham berfungsi untuk menggilas makanan hingga makanan menjadi lumat. Kemudian lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan saat dikunyah. Kemudian membantu menelan makanan dan untuk mengecap rasa makanan. Mengapa lidah dapat mengecap rasa makanan? Karena di dalam permukaan lidah terdapat bintil-bintil kecil yang disebut dengan papila. Sehingga di dalam ujung lidah dapat mengecap rasa manis. Tepi lidah yang belakang dapat mengecap rasa asam. Sedangkan pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit. Kemudian tepi lidah yang depan dapat mengecap rasa asin. Kemudian air ludah. Di dalam rongga mulut terdapat kelenjar air ludah. Air ludah berfungsi untuk membasahi makanan, melicinkan makanan, memudahkan makanan untuk ditelan, membantu pencernaan secara kimiawi.
Di dalam kelenjar air ludah terdapat enzim, yaitu enzim petialin atau enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula atau mengubah amilom menjadi glukosa. Selanjutnya, setelah makanan lumat, maka makanan akan didorong menuju ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut hingga ke lambung. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm tersusun dari otot-otot yang lentur. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Yaitu gerak meremas-remas dan mendorong makanan sampai ke lambung. Setelah sampai ke lambung, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim yang terdapat di lambung, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino, sedangkan enzim renin mengubah protein susu menjadi kasein. Kemudian asam klorida atau HCl digunakan untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Sedangkan pencernaan secara mekanis di dalam lambung dibantu oleh dinding-dinding lambung. Setelah makanan halus, maka makanan akan masuk ke usus halus. Usus halus terdiri dari usus duodenum, usus jejunum, dan usus ilium. Usus duodenum itu disebut juga dengan usus 12 jari. Di situ terdapat getah empedu dan getah pankreas. Getah pankreas ada amilase, tripsin, dan lipase. Amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula, sedangkan tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya yaitu bagian usus jejunum atau usus kosong. Makanan akan diurai proteinnya oleh enzim erepsin. Sedangkan karbohidrat yang terkandung di dalam makanan akan diurai oleh enzim maltase, enzim sukrose, dan enzim laktase. Yang terakhir adalah usus ileum, yaitu usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan akan terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh jonjot-jonjot atau fili-fili yang terdapat di dalam usus halus. Makanan yang tidak terserap di dalam usus halus maka akan masuk ke usus besar. Usus besar terdiri dari usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral serta pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli yang akan menghasilkan cairan, padat, dan gas. Sisa makanan kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Sisa makanan yang berupa padat ini akan berbentuk tinja, sedangkan gas berbentuk kentut dan cairan berbentuk air seni yang sudah tidak dapat terpakai, sedangkan air yang bisa terpakai masuk ke dalam ginjal untuk disaring dan kembali lagi ke tubuh. Nah, anak-anakku, itulah materi kita pada pagi hari ini. Harapan Ibu, kalian semua dapat memahami materi-materi pada pagi hari ini. Besok pagi kita akan mengadakan review tentang materi ini melalui Zoom meeting. Untuk meeting ID dan passwordnya akan Ibu sampaikan melalui WhatsApp. Anak-anakku semua, tetap semangat, sukses selalu untuk kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.